Allah meyakinkan bahwa Rasulullah akan mengalami kehidupan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Di masa yang akan datangmu, Nabi Muhammad SAW akan lebih baik daripada masa yang lalu atau yang sudah dialami. Maka Allah menyebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh bagian yang akhir khairun lebih baik laka bagi kamu minal ula dibanding dengan bagian awal. Akhirah itu sama dengan akhir. Akhir itu bagian yang belakang. Ya, kalau masa, kalau waktu yang lampau itu disebut masa yang bagian awal dan yang berikutnya bagian akhir. Tapi karena bagian akhir ini dipilih dengan penyebutan perempuan, maka ditambah dengan tak akhiratu. Ya. Kalau akhiru itu mudzakkar laki-laki, tapi kalau akhiratu muannats perempuan. Karena akhiratu itu perempuan, maka awalnya juga menggunakan kata perempuan atau muannats yaitu al-ula. Jadi al-ula itu bentuk perempuan dari al-awwalu. Al-awwalu, bagian yang awal. Tapi kalau muannats atau perempuan jadinya al-ula. Jadi arti letterleknya kalimat ini sungguh bahwa bagian akhir bagimu itu lebih baik daripada bagian awal darimu. Ini memberikan pemahaman bahwa hidup Nabi Muhammad SAW yang kemudian kalau kita ambil pelajaran bagi kita, hidup kita di bagian awal itu tidak lebih baik dibanding dengan kehidupan kita di bagian akhir, ya? Atau dibalik, bagian akhir kehidupan kita itu akan lebih baik dibanding dengan bagian awal. Nah, ini bagian awal dan akhir ketika kita hidup di dunia, atau dibandingkan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Ya, ini yang menggelitikkan karena Allah menyebut kata al-akhirah. Al-akhirah ini bagian akhir dari hidup di dunia atau bagian akhir dari hidup secara keseluruhan. Sebagaimana kita ketahui, kita pelajari bahwa kita akan mengalami kematian 2 kali dan kehidupan 2 kali. Waktu kita masih di kandungan, sebelum ditiupkan nyawa roh pada kita, itu mati. Jadi kita mulai dengan kematian. Terus setelah roh ditiupkan, kita mulai hidup waktu di kandungan sampai sekarang. Suatu saat kita akan mati, dan setelah kita menunggu lama, di hari kiamat kita akan hidup lagi. Nah, oleh karena itu yang dimaksud dengan bagian awal dan bagian akhir itu, apakah hidup kita pertama dibanding dengan hidup yang akhir? Kalau kita membanding itu, berarti al-akhiratu itu kehidupanmu di akhirat akan lebih baik dibanding dengan kehidupanmu di dunia. Ya, jadi ini bisa diartikan seperti itu, dan itu dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir, artinya walal akhiratu itu bahwa kehidupan di akhirat khairul laka, lebih baik bagi kamu minal ula, dibanding dengan kehidupan di dunia. Kok disebut ula? Penamaan satu benda kita itu
kadang-kadang memberi nama dengan nama substansi, kadang-kadang kita menggunakan nama dengan menyebutnya sebagai fungsinya, bisa juga periode. Ya. Nah, al-akhirah, alam akhirat itu disebut akhirat dilihat dari periode. Sekarang kita tinggal di sini, pertama, periode berikutnya itu di akhirat, maka kehidupan di akhirat disebut akhirat. Nah, kehidupan di sini kebalikan dari akhirat adalah ula, maka al-ula oleh Ibnu Katsir diartikan kehidupan di dunia. Tapi kita biasanya tidak menyebut al-ula, kita menyebutnya ad-dunya. Ad-dunya artinya apa? Dekat. Dekat. Loh, kok ini kita sebut dekat, kenapa? Ya dekat karena semua benda yang ada di alam dunia ini kita bisa melihat, kita bisa memegang, kita bisa meraba, kita bisa mendengar. Karena kita bisa menangkap dengan indera, itu semuanya dekat. Termasuk yang dekat itu planet-planet yang jauh sekali yang kita menyebutnya bintang. Ya. Bintang sepanjang kita masih melihat sejauh apapun di galaksi manapun itu termasuk dekat. Karena masih bisa kita tangkap, baik dengan mata telanjang maupun dengan alat. Pakai teropong yang canggih pun kalau masih bisa dilihat berarti itu dunia itu dekat. Ya. Rujukannya walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih di surat Al-Mulk. Sungguh kami telah menghiasi dunia dengan lampu-lampu. Nah, lampu-lampu ini bintang disebut lampu karena sama-sama memberi sinar. Ya. Bimasabih. Jadi kami telah menghiasi langitnya dunia dengan bintang-bintang. Berarti sejauh kita memandang kalau itu masih bisa kita tangkap dengan indera, itu dekat dan itu masih milik langitnya dunia. Seperti Allah menyebut walaqad zayyannas sama'ad dunya. Maka kalau ada orang mengartikan 7 langit itu 7 lapis di atmosfer, oh salah banget, salah karena atmosfer itu baru permukaan bumi. Kalau begitu bertentangan dengan zayyannas sama'ad dunya tadi. Bintang itu masih langit yang sama gitu. Nah, kenapa Ibnu Katsir itu menerjemahkan ini sebagai kehidupan di alam akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia? Karena ada hadis. Nah, jadi di bukunya Ibnu Katsir dikutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bercerita, idzaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidur-tiduran ala hasirin, di atas tikar. Kita enak banget tidurnya di kasur. Rasulullah tidurnya di atas tikar. Fa'athara fi jambih, kemudian itu lipatan-lipat apa namanya itu, anyaman tikar ngecap di punggungnya Rasulullah SAW. Falamma staiqadha, ketika Rasulullah itu bangkit, ja'altu amsahu jambah, aku usap-usap di samping-sampingnya Rasulullah dan di punggungnya. Wa qultu, saya itu membayangkan mengusapnya ini sambil kasihan amat, Nabi saya kok begini begitu, diusap-usap. Ya Rasulullah, ala adzantana hatta nabsuta laka 'alal hasiri syai'a. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mengizinkan kami memberi lambaran di atas tikar ini? Kita kasih lambaran sesuatu deh. Sesuatu, apakah kain atau kasur gitu. Lalu
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya." Jawaban Rasulullah, "Aku dan dunia ini apa sih? Innama mathali wa mathalud dunya." Perumpamaanku dan perumpamaan hidup di dunia ini karokibin dhalla tahta syajarah, seperti orang yang sedang bepergian menunggang kendaraan terus istirahat berteduh di bawah pohon. Istirahat, kok panas dari tadi, terus cari keteduhan. Thumma raha wa tarakaha, terus berangkat lagi meninggalkan tempat teduh tadi. Jadi hidup di dunia itu sebentar. Itu bagaikan kita istirahat di bawah pohon. Nah, karena ada hadis ini, maka Ibnu Katsir mengartikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Tentu kehidupan akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Nah, ini yang kita kenal bahwa Ibnu Katsir itu adalah ahli tafsir yang suka menafsirkan Al-Quran dengan mendukung satu ayat dengan ayat lain atau dengan hadis. Jadi beliau tidak mau menafsirkan ayat tanpa Quran, tanpa ayat lain, tanpa hadis. Nah, penafsiran semacam ini saya suka menyebut namanya at-tafsir bil ma'thur. Beliau berpandangan bahwa menafsirkan itu tidak boleh pakai akal. Jadi jangan pakai akal, cari ayat lain dan hadis. Ya ada akibatnya sih. Akibatnya apa? Jumlah hadis yang sampai ke kita itu kan terbatas. Rasulullah hidup selama sebagai nabi itu 23 tahun. Masa hadisnya jumlahnya hanya sekian ratus ribu? Terlalu sedikit. Kita hidup dalam satu hari saja kalau dikutip omongan kita itu beribu-ribu kalimat. Kok Rasulullah 23 tahun hadis yang ada itu hanya koleksi Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan sebagainya. Berarti banyak yang hilang. Karena banyak yang hilang, banyak yang tidak sampai kepada kita, maka kalau kita mau menafsirkan ayat Quran dengan hadis, harus ada hadisnya, kesulitan kita. Itu kita bisa melihat bahwa kalau kita baca buku tafsir apapun deh, kalau kita lalu mencari sababun nuzulnya apa, itu jumlah ayat yang diterangkan sababun nuzulnya terlalu sedikit dibanding yang lain. Lebih banyak itu tidak diterangkan sababun nuzulnya. Berarti kan banyak informasi yang hilang ya. Tapi kita pegang bahwa Ibnu Katsir adalah orang yang sangat hati-hati di dalam menafsirkan. Maka kalau kita membaca tafsir, kita mulai dengan Ibnu Katsir ya, kita mulai dengan Ibnu Katsir karena beliau adalah yang paling hati-hati. Tapi jangan berhenti di situ, baca juga yang lain. Nah, yang lain itu kadang-kadang ditambah dengan pendapat. Pendapat itu boleh nggak? Yang tidak boleh itu kalau kita memakai akal tetapi tidak ada pedoman. Yang kalau pakai akal tapi pakai pedoman, sepanjang logikanya itu bisa didukung atau didukung oleh satu ayat atau hadis, maka logika itu bisa kita terima. Ya, logika itu bisa kita terima. Misalnya logika yang saya suka menyebut gravitasi. Gravitasi itu ada ayat yang bersesuaian ya, yang bisa melatar belakangi itu. Wal arda wada'aha lil anam. Allah meletakkan bumi di bawah untuk kepentingan manusia. Pakai logika, tetapi logikanya tidak boleh liar. Nah, banyak ahli tafsir yang lain mencoba menambah-nambahi penafsiran dengan logika, tetapi logikanya tidak lepas dari Quran dan hadis. Yang seperti itu umumnya para ulama berpendapat boleh.
Boleh. Yang tidak boleh itu pakai logika yang tidak nyambung dengan Quran hadis. Ya, jadi tetap berpegang teguh pada Quran hadis. Nah, ini contoh bahwa Ibnu Katsir mengaitkan arti walal akhiratu khairul laka minal ula dengan hadis ini. Tapi coba kita lihat, ada enggak hubungan yang harfiah di hadis ini, bahwa hadis ini adalah arti dari ayat itu? Tidak ada. Jadi itu dari pemahaman Ibnu Katsir. Ayat yang lain, suatu ayat yang mendukung itu ada nggak? Ada. Saya ambil contoh. Di surat Ghafir. Surat Ghafir itu ada dua nama, yaitu satu Ghafir, satu Al-Mu'min. Ghafir itu nama Tuhan, nama Allah. Tetapi kalau dipakai sebagai nama di surat ini tidak pakai al, tidak al-ghafir tapi ghafir. Nama lain al-mu'min. Nah, jangan dikacaukan dengan al-mu'minun. Kalau al-mu'minun itu qad aflahal mu'minun. Kalau ini al-mu'min. Nah, supaya orang tidak bingung al-mu'min dengan al-mu'minun, saya ambil nama ghafir di sini. Tapi yang penting adalah surat yang ke-40. Allah berfirman, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya qaumi, wahai kaumku, inna hadhil hayatud dunya, innama hadhil hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia, mataun, hanyalah mata'. Apa arti mata'? Kita kalau membaca buku-buku terjemah biasanya artinya kesenangan. Saya merasa, kalau saya bilang saya, berarti kalau Bapak Ibu tidak setuju silahkan, itu pendapat saya. Qurannya tidak boleh disalahkan. Jadi kalau ada yang menyalahkan, saya yang salah. Maka kalau saya bilang saya berpendapat, itu artinya saya membuka kemungkinan Bapak Ibu tidak setuju dengan saya. Nah, itu supaya bisa dipisahkan. Oh, itu Rikza itu yang salah, Qurannya benar. Nah, saya kurang setuju kalau diartikan mata itu kesenangan. Mata itu kalau kita bandingkan dengan ayat lain di surat Yusuf, nah itu saya mengartikan lain, tetapi rujukannya apa? Di surat Yusuf ada bahwa ketika putra-putranya Nabi Yakub itu pulang dari Mesir membawa bekal mereka kembali, itu apa yang mereka bawa itu namanya mata. Jadi kalau kita bepergian, kita itu membawa mata. Berarti mata itu bekal untuk bepergian. Hidup di dunia ini mata, bekal untuk hidup supaya kita bisa menjalani ibadah. Gitu. Jadi kalau diartikan sebagai kesenangan, saya khawatir nanti orang, wah dunia ini memang kesenangan. Jadi kalau kesenangan ya orang senang aja di sini. Terus ketika diartikan kesenangan, di dalam kurung ditulis sementara. Padahal kata sementara tidak ada di situ. Jadi, nah kalau diartikan bekal, coba kita lanjutkan. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Jadi ini memperingatkan kepada kita, kalau kamu terlalu mementingkan bekal, mementingkan kenyamanan hidup di dunia, rugi kamu. Di dunia kan ya sementara kok. Kalau kamu sudah mengumpulkan harta buahnya sehingga kamu bisa menikmati apa saja yang kamu inginkan, ketika tiba ajal ya kamu tinggal. Tapi di akhirat itu kekal. Makanya jangan menghabiskan umurmu dan tenagamu dan pikiranmu hanya untuk dunia saja.
gunakan untuk investasi yang bisa diambil di akhirat. Di akhirat itu kekal, jadi nyambung. Jadi kehidupan di dunia kita perlu makan, kita perlu rumah dan sebagainya, itu kan hanya bekal saja. Kalau hanya bekal, ya kita tuh seperti bepergian. Misalnya aku mau pergi ke London berapa hari? Seminggu masa bawa 10 koper? Berlebihan. Bila perlu pakai tas tentengan kecil cukup. Caranya gimana? Ya baju 2-3 cukup misalnya. Kenapa cukup? Ya, saben hari sambil mandi, sambil dicuci, dijemur di hotel, terus berangkat pakai jasnya kan seminggu nggak ganti misalnya begitu. Jadi misalnya di dunia ini pas-pasan nggak apa-apa, yang penting cukup untuk hidup, kemudian untuk akhirat. Nah, jadi mata itu bekal. Nah, karena kehidupan di dunia itu hanya bekal dan sementara, itu tidak lebih baik dibanding dengan akhirat. Maka kalau diartikan walal akhiratu khairul laka minal ula, nyambung ya, nyambung. Juga ayat ini berikutnya ini di surat An-Nisa juga nyambung itu. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Katakan bekal di dunia. Nah, ini lagi diartikan kesenangan. Kok bisa sih bekal itu diartikan kesenangan? Begini, kita itu kalau membawa bekal itu kan kita memikirkan di masa depan. Misalnya mau pergi ke London seminggu, membawa baju, membawa abon misalnya. Ya, di sana kalau kangen makanan Indonesia, bawa abon misalnya. Terus ketika kita memanfaatkan atau menggunakan bekal kita, itu ada rasa senang. Ya, mau makan, tambah abon itu ketika kita makan abonnya senang. Maka bekal itu bisa menghasilkan kesenangan. Nah, kesenangan itu akibat dari bekal. Maka kalau saya cenderung artikan aslinya aja, bekal gitu. Memang bekal itu menghasilkan kesenangan. Nah, mata utunya qalil, baik diartikan sebagai bekal atau diartikan kesenangan, itu kecil, sedikit sekali. Sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, sedangkan kehidupan di akhirat itu lebih baik. Tapi lalu dirinci untuk siapa? Kalau untuk orang kafir di akhirat ya sengsara. Tapi kalau untuk orang yang bertakwa itu lebih baik, lebih nyaman. Wala tudlamuna fatila, dan kalian itu tidak akan dianiaya sedikit pun. Ya, jadi ini dukungan terhadap pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Ya. Lalu tapi kenyataan dalam kehidupan di dunia itu kebanyakan orang lebih suka kenikmatan dunia daripada akhirat. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-sekali jangan demikian. Kalian itu lebih menyukai al-ajilah. Nah, di sini kalau di Ad-Duha tadi disebut al-ula, di sini disebut ajilah. Ajilah itu apa? Yang instan, yang cepat. Kalian itu lebih suka yang cepat-cepat. Wa tadharunal akhirat, dan kalian tidak memperhatikan yang akhir. Kita itu mempunyai kecenderungan lebih suka yang cepat, yang instan. Ya, HP jadul, lemot, beli yang baru. Terus ada produksi yang baru lagi, wah ini lebih cepat, beli lagi. Wah, ini masih bagus ya, tinggal beli baru lagi, karena kesukaan yang instan. Contoh lagi misalnya gini, coba kita tawari seseorang yang kita itu tidak begitu dekat dengan orang itu. Kamu pilih mana?
aku kasih 100.000 sekarang. Tapi kalau kamu mau sabar, Selasa depan 1 minggu aku kasih 1 juta. Pilih mana? Kira-kira orang itu pilih mana, Pak? 100. Oh, 1 juta kelamaan. Aku maunya yang sekarang. 100 juta enggak, 100.000 enggak apa-apa deh. Ya. Kita lebih suka yang segera dibanding yang banyak tapi nanti. Nah, itu kelakuan kita begitu, Pak. Masih ingat ceritanya Bu Susi ketika jadi menteri. Dia tuh repot ngurusin nelayan. Dia bilang kalau ada itu si crab itu apa namanya? Kepiting. Kalau kamu nangkap kepiting lagi hamil, lepasin lagi. Lepasin. Karena apa? Dia tuh kalau punya anak sekaligus tuh ribuan. Jadi kalau kamu lepas, itu nanti telurnya menetas, nanti habis itu ada ribuan lagi. Kalau kamu tunggu, nanti kamu bisa mengambil banyak. Dan artinya juga akan lumintu kamu mendapatkan rezeki. Tapi kalau kamu ambil, kamu makan, nanti dia tidak ada anaknya lagi, habis. Tapi petani bilangnya apa? Iya, kalau saya lepas lagi nanti yang nangkep orang lain. Aku nggak dapat. Jadi dia merasa ada ketidakpastian. Kalau memang nanti jadi punya anak untuk saya, itu kan di laut itu kan lepas, siapa saja bisa ngambil. Jadi lebih baik udah ambil aja gitu. Jadi ini bukti bahwa bal tuhibbunal ajilah. Nah, ini kecenderungan kita kecenderungan yang cepat-cepat, sehingga bekerja itu begitu ngiwut sampai akumulasinya besar banyak. Saya masih ingat ada seorang dokter senior waktu itu dia lebih banyak menjadi pejabat, pernah menjadi kepala kantor wilayah Departemen Kesehatan, dulu namanya Departemen Kesehatan di Sumatera Selatan. Itu ketika dia sudah tua ngaji itu baca Al-Fatihah itu terbata-bata sekali karena huruf-hurufnya masih kurang hafal. Terus ngaji itu rajin sekali. Suatu saat dia tanya, "Pak, apakah wajib kita bekerja?" Dia umurnya sudah 70-an. Dia bertanya itu karena kalau sudah senior kan biasanya diminta jadi guru atau pelatih. Apa itu namanya? Yuda Iswara. Nah, itu untuk mengajari yang junior. Apakah wajib kita bekerja? Saya bilang harta yang kita cari di dunia ini untuk bekal hidup supaya kita bisa beribadah. Nah, kalau Bapak yang bisa menentukan apakah Bapak itu lebih baik berhenti bekerja atau tidak, Bapak sendiri. Harta yang Bapak miliki itu cukup nggak sampai meninggal, itu cukup nggak? Kalau cukup, ngapain kerja? Udah lebih baik waktunya 100% untuk ibadah. Terus dia berhenti kerja, dia nggak mau ngajar-ngajar lagi. Terus beberapa bulan kemudian, setiap saya ngutip ayat Quran yang di juz 27 ke atas, dia bisa nyambung, Pak. Selalu bertanya, "Bapak menghafal Quran ya?" Sedikit-sedikit. Dan Bapak menghafalnya mulai dari juz 30 ya? Terus, "Iya." Kok tahu? Tahu, karena kalau saya mengutip ayat yang dari juz 1, juz 2, dia nggak nerusin. Tapi kalau saya ngutip misalnya ayat dari juz 27, dia bisa nerusin. Masya Allah, luar biasa. Yang semula membaca alif ba itu susah, bisa menghafal beberapa juz. Terus dia merasa duitnya masih sisa. Dia pulang ke Makassar, bikin musola, terus bikin TPQ. Terus kok Bapak nggak pernah kelihatan? Iya, saya bikin musola. Terus beberapa saat lagi ngilang lagi. Kemana Pak? Ke Makassar.
Ternyata saya dulu mengharap yang datang itu muridnya hanya sekitar 20-an. Ini ratusan yang datang. Saya bikin masjid. Dia bikin masjid sampai wafat. Dia kalau datang ngaji itu pakai BMW baru, pakai Mercy baru. Jadi dia masih kaya. Jadi makanya kita itu kalau mau bekerja itu yang penting cukup. Nah cukup itu gimana? Kalau kebutuhan kita misalnya kita bikin indeks 100, ya kita mencari penghasilan sekitar 120 atau 130. Kenapa? Supaya ada sisa. Sisa ini untuk cadangan kalau ada darurat. Ya. Kita itu kan apalagi di Indonesia ini kalau sakit kan biayanya mahal. Ya. Jadi kita itu karena merasakan bahwa harta itu nikmat, terus itu dikejar mati-matian. Habis itu sisa, setelah sisa mati dipakai untuk berantem anak-anaknya. Ya, saya punya teman yang sampai padahal bapak ibunya sudah meninggal sudah puluhan tahun yang lalu. Sekarang ini mereka pada mengadu ke pengadilan. Karena itu udahlah, kita itu kerja penting, tapi yang penting adalah untuk bekal. Nah, terus coba saya lanjutkan bagaimana pendapat ulama yang lain. Ulama yang lain, ini saya agak lompat. Ulama, bukan, ulama yang lain saya menerangkannya pada pertemuan yang akan datang. Begini, ayat berikutnya itu kan alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Mulai dari wala saufa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya. Ayat berikutnya ini menunjukkan bahwa Allah akan memberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad itu akan ridho. Terus dikasih contoh, bukankah dulu kamu yatim, kemudian Allah melindungi kamu? Bukankah dulu kamu bingung, kemudian Allah memberi petunjuk? Bukankah kamu dulu miskin, sekarang kamu menjadi kaya? Ini kan contoh-contoh kehidupan di dunia. Contoh-contoh kehidupan di dunia. Kalau begitu, ayat yang walal akhiratu khairul laka minal ula ini artinya bukan dunia dan di akhirat, tapi bagian akhir dari kehidupan Rasulullah SAW akan lebih baik dibanding bagian awal. Nah, kalau kita lihat Rasulullah dikasih contoh oleh Allah, yang sudah kamu alami deh. Dulu kan kamu yatim, tapi terus ada yang menaungi kamu, kakekmu dan pamanmu. Dulu kamu miskin, kemudian ketika kamu remaja kamu berdagang, menjadi kaya, kamu menjadi suaminya Khadijah menjadi lebih kaya lagi. Itu Allah gampang memberi kamu lebih baik itu. Nah, yang kita pelajari, Rasulullah dulu berdakwah itu dengan jerih payah, suka dilempari batu, dimusuhi, kemudian suatu saat orang berbondong-bondong masuk Islam. Terus dulu orang-orang itu pada memerangi, misalnya orang-orang Mekah memerangi, terus kemudian mereka pada takluk. Dulu yang beriman hanya sedikit, kemudian Islam bisa berkembang ke utara dan ke selatan, sampai ke Yaman, sampai ke Syam. Nah, itu jadi kehidupan Rasulullah di dunia saja itu bagian akhir lebih baik daripada bagian awal. Jadi dengan demikian ahli tafsir itu menafsirkan itu dengan metode mereka masing-masing yang semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Maka kalau kita membaca tafsir, kita menghormati mereka. Pendapatnya Ibnu Katsir kita hormati, pendapatnya ulama lain kita hormati. Kita jangan menyalah-nyalahkan, oh itu si Ibnu Katsir nggak melihat ayat berikutnya. Jangan. Beliau jauh lebih pintar dari kita. Ya, beliau lebih pintar dari kita. Kita jangan sok pintar,
jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain. Misalnya itu apa namanya, itu kan kata Nabi, kata Umar bin Khattab, ya kalau Umar dan Nabi Muhammad kita kan milih Nabi Muhammad. Ya iyalah, tapi jangan mencemooh Umar. Ya, contohnya misalnya taraweh. Zaman Rasulullah itu kan tarawehnya kan tengah malam. Tapi Umar memindahkan habis sholat Isya. Ya, itu bid'ah enggak itu? Bid'ah. Nah, Umar sendiri mengatakan itu bid'ah kok. Ya, Umar sendiri mengatakan bid'ah, tapi kita jalani juga. Ya, kita jalani juga. Kita menghormati ulama-ulama zaman dulu, apalagi para sahabat, ya, dan itu